Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, serta selalu semangat untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Yuk perhatikan dan simak videonya baik-baik ya. Seperti biasanya, sebelum mulai pelajaran, yuk kita doa bersama-sama agar apa yang akan kita pelajari hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah putra dari Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Yakub merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Tahukah kamu bagaimana hubungan di antara mereka? Perhatikan urutan di samping. Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, lalu memiliki anak bernama Nabi Ishak alaihi salam. Ketika itu Nabi Ishak pun menikah dan memiliki anak bernama Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Nabi Yakub alaihi salam adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah salah seorang di antara para nabi. Beliau adalah putra Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Kelahiran Yakub telah disampaikan oleh para tamu Nabi Ibrahim yang terdiri dari beberapa malaikat dari istrinya Sarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub." Quran Surat Hud ayat 71. Nabi Yakub dari sejak kecil hingga dewasa tumbuh dengan mendapatkan perhatian dari Allah dan rahmatnya. Oleh karena itu, ia berjalan di atas jalan hidup ayahnya dan kakeknya. Nabi Yakub memiliki 12 orang anak yang Allah sebut mereka dengan sebutan asbat atau keturunan Yakub. Dari istrinya yang bernama Rahil, lahirlah Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Dan dari istrinya yang bernama Laya, lahirlah Rubil, Syam'un, Lawi, Yehuda, Isakhor, dan Zabilon. Dari budak milik Rahil lahirlah Daan dan Naftali. Dan dari budak milik Laya lahirlah Ja'ad dan Asyir. Di antara sekian anaknya, yang paling tinggi kedudukannya, paling bertakwa, dan paling bersih hatinya, di samping paling muda usianya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karena itulah Nabi Yakub memberikan perhatian dan kasih sayang lebih kepadanya. Hal ini sudah menjadi tabiat, yakni ayah sangat sayang kepada anak yang paling kecil sampai ia dewasa dan kepada yang sakit sampai ia sembuh. Nabi Yakub diutus oleh Allah untuk memimpin umatnya agar menyembah kepada Allah di sebuah desa bernama Nabulis. Di sanalah beliau sebagai petani, yakni bercocok tanam dan memelihara binatang ternak. Di negeri itu bertahta seorang raja bernama Saljam. Pada suatu hari, raja tersebut berziarah ke daerah Nabi Yakub. Seketika juga raja terbengong keheranan karena di daerahnya berdiam penduduk yang tidak dikenal. Lalu raja bertanya dengan sombongnya, "Siapakah yang memberi izin sehingga berani bertempat tinggal di daerah kekuasaan Raja Saljam?" "Saya Yakub bin Ishak, dan saya tinggal di sini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya saya adalah utusan Allah untuk mengajakmu masuk agama Allah dengan iman kepadanya. Jika engkau tidak mengabulkan seruanku untuk beriman kepada Allah dan engkau tidak mengakuiku juga untuk kerasulanku, niscaya engkau akan kuperangi." Mendengar hal itu, tiba-tiba wajah raja menjadi merah padam karena marah dan berkata, "Hai orang gila, apakah kamu berpikir waras? Dengan apa kamu memerangi saya, sedangkan kamu tidak mempunyai bala tentara seorang pun?" "Saya memerangimu dengan Allah dan malaikat serta anak-anakku yang banyak ini.
Setelah mendengar perkataan Nabi Yakub yang lancang itu, raja pun malah enggan untuk diajak masuk agama Allah. Bahkan ia malah semakin marah. Selang beberapa hari sejak kejadian itu, terjadilah peperangan antara raja dengan keluarga Nabi Yakub. Dalam peperangan itu, seorang putra Yakub yang bernama Syam'un berkata, Wahai Nabi Allah, seandainya engkau mengizinkan, pasti saya bertanggung jawab untuk meruntuhkan banteng pertahanan musuh itu. Maka serahkanlah semuanya kepada saya. Nabi Yakub pun menyerahkan tugas itu pada putranya. Kemudian Syam'un berangkat menuju pintu pertahanan musuh dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bukakanlah pintu ini bagi kami dengan mudah. Dan Engkaulah ya Allah sebaik-baik pemberi kemenangan. Dengan nama Allah, selamatkanlah kami. Kemudian dihantamlah benteng itu dengan kakinya. Seketika itu juga dinding benteng menjadi roboh dan banyaklah orang-orang yang mati tertimpa runtuhan itu dari kalangan musuhnya, sehingga mereka menjadi kebingungan dan kacau balau. Nabi Yakub bersama putra-putranya masuk benteng pertahanan musuh dan diperangilah raja yang sombong itu sampai dapat dikalahkan dan hartanya dijadikan harta rampasan perang. Setelah itu, Nabi Yakub hijrah ke Palestina menemui ibunya yang bernama Laban. Bepergiannya ke Palestina dengan berjalan di waktu malam hari dan istirahat di siang hari. Itulah sebabnya keluarga Nabi Yakub dan keturunannya dinamakan Bani Israel, yang artinya suka berjalan malam hari. Setelah lanjut usia, Nabi Yakub hidup bersama Nabi Yusuf yang menjadi pembesar negeri Mesir. Dan di sana pula Nabi Yakub wafat dalam usia 147 tahun. Demikianlah pula putra-putranya yang lain, sehingga turun-temurun hidup di negeri Mesir. Ketika Nabi Yakub telah mendekati ajalnya, semua anak-anaknya dikumpulkan dan berwasiat, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 133 yang artinya, adakah engkau tahu Yakub hampir menjelang maut? Ia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu sembah sepeninggalku nanti? Anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu kepada Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat dan selalu ceria.